Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita masih dipertemukan kembali di masjid yang penuh berkah ini, Masjid At-Taubah Lapas Gorontalo. Salawat serta salam marilah kita sama-sama hadiahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang mengajarkan kepada kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman yang terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Yang terhormat Kasih bin Adik Lapas Kasua Gorontalo, yang kami sebut Ambil Penuh Tanzim, Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum, yang kami muliakan Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Andes Iksan Hakim, yang kami hormati Ketua Harian Badan Tamir Masjid At-Taubah, yang kami hormati Koordinator Bidang Pendidikan dan Riyadhah, serta hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara Mutiara Ramadan ini dengan sama-sama lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yakni arahan yang akan disampaikan oleh Kasih bin Adik Lapas Kasua Gorontalo. Kepada Bapak, waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Dr. Iksan Hakim MSI, yang hari ini akan memberikan pencerahan buat kita semua. Yang kami hormati Pak Ketua Harian Masjid, segenap pengurus jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin amin. Waktu kita sangat singkat, saya hanya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada para bapak sekalian yang sampai hari ini tetap istiqomah. Kita sudah masuk di hari ke-10 dan saya sangat memberikan apresiasi sebesar-besarnya juga kepada pemilik untuk keluarga sebelumnya. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita dalam hal yang menjadi larangan pada saat kita berpuasa, yang menjadi kewajiban kita juga pada saat kita berpuasa. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan agar kita dapat berkumpul di tempat dalam melaksanakan kegiatan ini, dan insya Allah kegiatan ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa pula tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang sampai dengan saat ini. Insya Allah sahabatnya sampai kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah cucuran rahmatnya sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kasih bin Adik Lapas Kelas 2A Gorontalo, yang saya muliakan Bapak penceramah kita hari ini Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Iksan Hakim,
Insya Allah beliau selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Ketua Tamirul Masjid Lapas Kelas 2 Gorontalo Masjid Tatawa Bapak Faisal Mauruto. Yang saya hormati Bapak Mentor Putung kami Bapak Yasin Bahwa, dan yang saya banggakan jamaah Masjid Tatawa Lapas Gorontalo, insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting adalah semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesehatan fisik maupun nikmat kesehatan rohani, agar kita dapat melaksanakan puasa di tahun ini secara optimal. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan kultum singkat yang berjudul langkah-langkah untuk menuju kesempurnaan puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya puasa tidaklah hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dan hubungan intim suami istri pada siang hari saja. Namun puasa adalah bagaimana upaya kita untuk menahan seluruh anggota badan kita dari seluruh perbuatan dosa. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, yang artinya puasa tidaklah hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, namun puasa tidak lain adalah bagaimana kita bisa menahan diri dari kesia-siaan dan menahan diri dari perbuatan yang tercela. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sabdanya ini Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita agar kualitas puasa kita tidak hanya sekedar puasa lahir saja yang banyak dilakukan oleh orang awam yang ada di luar sana. Kota walio puasa itu kok menjaga makan dan minum saja Pak, tapi yang lain dia tidak puasakan atau dirinya dia tidak puasakan. Namun Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita agar kualitas puasa kita itu seperti puasanya orang-orang soleh. Nah, bagaimana mewujudkan puasa kita untuk jadi sempurna? Kalaupun tidak bisa sempurna, ya minimal mendekati sempurna. Ada 6 perkara yang bisa kita wujudkan atau bisa kita praktikkan untuk bisa menyempurnakan puasa kita. Perkara yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa menjaga pandangan kita dari segala hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, pandangan adalah salah satu anak panah iblis yang sangat beracun. Apabila kita bisa menjaganya karena takut kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya kita diberi kelezatan dan keimanan pada hati kita. Hadis riwayat Al-Hakim. Insya Allah di sini Allah tidak ada yang mulia dia. Kalau menjaga pandangan itu Pak, setengah mati memang. Tapi mudah-mudahan di sini di Lapas Kelas 2 Gorontalo ini, alhamdulillah pandangan kita terjaga. Amin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga lisan kita dari perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, puasa adalah perisai. Apabila di antara kalian sedang berpuasa, maka hendaklah kalian jangan berkata kotor atau bertindak ceroboh. Apabila salah seorang di antara kalian ada yang memarahimu atau ada yang menyerangmu atau mengajak berantem, maka katakan kepada yang bersangkutan, "Mohon maaf Pak, saya sedang puasa." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang mau pakai bakal lain, sampaikan Pak, "Mohon maaf puasa ini." Atau ada yang dapat bakal lain, lerayakan pada orang kasihan. Jangan sampai mau masuk karantina 1 kali 1 Pak, apalagi bulan puasa ini. Insya Allah tidak ada apa-apa. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga ya. Yang ketiga ini bagaimana kita selalu menjaga pendengaran Pak dari hal-hal yang tercela. Kita jaga pendengar kita dari yang tercela. Mendengar berita kebohongan, apalagi bukan jaga dengar yang Carlota ini tidak perlu
Hati-hati Pak, sesungguhnya Allah menyamakan orang-orang yang suka mendengar kebohongan sama saja dia memakan barang yang haram. Jadi derajatnya sama Pak. Orang yang mendengar orang bakar lonta sama dia yang memakan barang yang haram. Jadi insya Allah kita jaga pendengaran kita selama bulan puasa ini. Kemudian yang keempat adalah rangkulan dari semua, menjaga seluruh anggota badan kita dari seluruh perbuatan yang tercela, menjaga tangan jangan sampai menzolimi orang, menjaga kaki, pulang dari sini habis berbuka, habis sholat maghrib bolos sambaran orang pesolok dia pakai, pada akhirnya yang punya solok makan hati, kasihan. Hati-hati dos. Cek, oh ada. Nah itu, menjaga perut dari subhat atau makanan yang haram. Karena tidak ada gunanya kita menjaga makanan dari yang halal, tapi ketika berbuka kita berbuka puasa dengan makanan yang haram. Orang yang berpuasa seperti ini adalah laksana orang yang membangun sebuah istana, tapi dia sendiri yang menghancurkannya. Hati-hati bapak-bapak. Karena sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Lapar saja yang tidak dapat pahala Pak. Kemudian yang kelima adalah ketika berbuka hendaklah jangan memperbanyak makanan. Akhirnya hati-hati, bolos semua kue yang mau kumpul. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Allah sangat membenci, wadah yang paling Allah benci adalah perut yang terisi makanan dengan makanan yang halal. Yang halal saja Pak Allah benci, apalagi yang haram. Hati-hati Pak. Insya Allah kita jaga perut kita selama bulan puasa ini. Kemudian yang kelima adalah ketika berbuka hendaknya kita berharap cemas dan harap, karena kita tidak tahu Pak setelah kita berbuka apakah puasanya kita diterima sehingga kita termasuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, atau kita menjadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma talibat-talibat orang berdosa tapi tidak dapat pahala begitu. Insya Allah hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama telah kita dengarkan arahan dari Bapak Kesminadi, semoga dapat kita pahami bersama insyaallah. Hadirin jemaah Masjid At-Taubah dan pemirsa yang menyimak siaran live melalui channel YouTube dan Facebook. Selanjutnya kita dengarkan bersama Mutiara Ramadan 1443 Hijriah secara online yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Iksan Hakim MSI. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya hormati Bapak Haji Bimani atas keluarga. Dan saya hormati keadaan Prakiro Masjid kurang tahu. Yang saya hormati Bapak Presiden dan berbagai Kemudian menjelang kita berbuka puasa sehat walafiat. Rekan sekalian yang ini kita coba pada tahun ke-10, insyaallah pertimbangan ini hari yang ke-11. Seperti kita ketahui bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada 3 libur yang insyaallah Allah akan berikan kepada kita
untuk mereka 10 hari bagi kita yang kedua yang kedua lagi oleh kemudian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala angka hanya terus 29 atau 30 dan kita mengalami itu kita mengalami kita untuk minallah dengan dijauhkan kepada Allah Bapak tidak dengan hati di Bapak kasih nanti betul dalam kandung masjid atau kita semua tahu dan sudah ada yang dalam sebuah hadis Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sama Ramadan dan ini sama seperti Rasulullah SAW siapa yang berpuasa dan mungkin belasan tapi Allah ya Allah akan mengawasi ketika aku demikian bagi manusia biasa dan tidak pernah dari hilang lupa lalai maka kesempatan masih bulan Ramadan baik di puasa kita niat kita karena mengharap kita Allah Subhanahu wa ta'ala maka insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang tidak berdosa bagaimana dengan hadis Nabi tadi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya telah mengikuti bahwa tidak sedikit mereka yang berpuasa hanya karena mendapatkan lapar dan haus. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kam min qa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wa al-'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan sedikit apapun dari puasanya kecuali yang sekedar lapar dan haus. Penyebabnya adalah mereka tidak mampu menjaga hati, mereka tidak mampu menjaga lisan, mereka tidak mampu menjaga mata dari pandangan yang tidak disyariatkan oleh Islam, dan mereka tidak mampu menjaga seluruh tubuh mereka dan total tubuh mereka yang dikuasakan. Itulah ini maksudnya yang hadis tadi. Ketika mereka mampu menjaga itu semua, maka Allah akan memberikan imbalannya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "As-shawmu li ana ajzihi." Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya kepada mereka. Sebuah ilustrasi yang sederhana jemaah sekalian. Andaikan seorang gubernur, seorang wali kota, bahkan seorang presiden berjabatan tangan dengan kita, jangankan memberikan sesuatu hadiah kepada kita, maka tentunya serangan hati kita luar biasa. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kita yang berpuasa dan hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua baik sebagai yang ada lingkungan lapas tua Sorotan, hal ini Sibinati, pejabat-pejabat lain, Bapak Ketua Badan Takliran Masjid Al-Proba, sama seluruh pengurus dan anggota, para bapak dan saudara sekalian, insya Allah bertepatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa kita Amaliyah Ramadan sejak hari pertama sampai dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diberikan imbalan yang sesuai dengan itu semuanya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin
النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد وغير جلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد حتى ترضى الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم انا برضاك وجنة بصيامنا كل بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار العالمين. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya acara Mutiara Ramadan ini, kami atas nama Badan Tabur Masjid At-Taubah dan Lapas Kelas 2 Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga kegiatan terlaksana dengan sukses. Untuk itu kami tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.